Bayangkan saja, aparat negara tidak boleh ada di sana. Bahkan bea cukai, imigrasi juga tidak ada yang mengawasi, baik itu mengawasi pergerakan orang maupun barang yang keluar masuk di daerah bandara tersebut. Nah, ini kan sangat berbahaya sekali bagi kedaulatan negara kita. Dan kalian tahu nggak, bandara itu berkembang sejak di era Mulyono. Jadi buat Presiden Prabowo Subianto, tolong agar semua itu ditertibkan. Di saat dia menjabat sebagai presiden, dia meresmikan bandara ilegal yang terletak di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah. Bandara yang dia resmikan tanpa pengawasan negara, tanpa ada aparat keamanan. Artinya, negara luar bisa bebas keluar masuk ke Indonesia melalui Morowali. Itulah sebabnya, selama Joko Widodo menjabat, tenaga kerja dari Cina merajalela masuk ke Morowali, yang kerjanya cuma campur semen, tapi digaji puluhan juta. Ada bandara ilegal di Morowali. Jadi ada bandara yang di dalamnya itu tidak ada otoritas Indonesia sama sekali. Bahkan katanya aparat keamanan nggak boleh masuk. Ini sumpah gendeng. Nah, bandara ini katanya punya PT Indonesia Morowali Industrial Park yang beroperasi sejak 2019 di era Jokowi. Diresmikan juga oleh Jokowi 2019. Gendeng sih ini sumpah. Ini menjadi suatu pemahaman bahwa republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi Morowali, ini juga saya baru tahu. Ternyata Morowali itu kan luas banget ya, 4.000 hektar ya. Kawasan industri. Nah, kawasan industri. Itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Yang berarti di situ orang dan barang itu bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup. Infonya tuh aparat keamanan aja tuh nggak bisa masuk. Tapi yang Aparat negara tidak bisa masuk. nggak bisa. Yang jelas di bandara itu tuh tidak ada bea cukai dan imigrasi. Ini disampaikan Pak Safri kemarin sebagai Menhan waktu meninjau latihan itu. Jadi latihan ini tuh menarik, yang di Morowali itu latihan dilakukan oleh Kopasgat. Itu nama latihannya itu perebutan pangkalan udara. Menurut saya yang mengejutkan itu ketika Pak Safri ngomong bahwa nggak boleh ada negara di dalam negara. Pak Safri ngomong gitu? Ngomong gitu. Karena itu dia akan lapor ke Presiden bahwa selama ini tuh di Morowali tidak ada bea cukai dan tidak ada imigrasi yang mengawasi keluar masuknya orang dan barang. Dugaan adanya bandara yang beroperasi tanpa otoritas negara di kawasan industri Morowali menyedot perhatian publik. Peneliti SDS Edna Caroline mengungkapkan, serangkaian temuan mengejutkan terkait bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park yang disingkat IMIP yang beroperasi di era mantan Presiden Joko Widodo pada 2019. Dia menilai persoalan ini bukan isu baru, melainkan bagian dari kebocoran sektor tambang yang sudah disorot sejak Pilpres 2014. Nah, kalau kita merujuk lagi 2014, Pak Prabowo waktu kampanye sudah ngomong bocor. Nah, salah satu yang dinilai banyak kebocoran itu tambang ilegal. Nah, belakangan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI menggelar latihan di daerah-daerah dekat tambang ilegal seperti Bangka Belitung dan Morowali. Namun yang lebih mengejutkan justru temuan di Morowali. Nah, Morowali itu luas banget, ada 4.000 hektar kawasan industri. Itu ternyata mereka punya bandara sendiri yang tidak ada otoritas Indonesia. Yang berarti orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup. Infonya aparat keamanan saja enggak bisa masuk. Nah, Edna menyebut Menteri Pertahanan Sapri Samsudin saat meninjau latihan TNI di Morowali mengonfirmasi tidak adanya bea cukai dan imigrasi di bandara tersebut. Latihan di Morowali merupakan latihan komando gabungan dengan sandi perebutan pangkalan udara. Namun yang lebih penting adalah pesan Menteri Pertahanan. Ia menilai pernyataan Menhan bukan hal sepele.
Nah, fakta bahwa Bandara IMEP telah beroperasi sejak diresmikan Jokowi pada 2019. Ia mendesak publik ikut mengawal proses setelah Menhan berjanji melapor kepada Presiden Prabowo. Jokowi dan LBP harus bertanggung jawab. Ini kan gila, mereka membuka bandara di Morowali dan menjadikannya bandara private. Tanpa pengawasan, tanpa imigrasi, tanpa bea cukai, dan warga China bisa sesukanya mendarat di sana. Ini kan sungguh gila. Otoritas negara hilang di bandara itu dan memberikannya menjadi bandara private bagi China. Mungkin ini adalah pintu gerbang masuknya China ke perusahaan-perusahaan tambang mereka di Morowali. Yang bertanggung jawab siapa? Jokowi dan LBP. Kedaulatan negara digadaikan dengan kejadian ini. Masih Anda anggap dia yang terbaik? Jahat ia. Saudara-saudara yang berbahaya, ada berita yang lagi heboh di media sosial ini. Sebuah bandara di Sulawesi Tengah, yaitu Bandara Morowali IMIP, terletak di kawasan industri, ya sudah beroperasi sejak 2019. Tetapi anehnya, di bandara tersebut tidak ada petugas dari bea cukai dan petugas dari imigrasi. Ada apa sebenarnya yang terjadi di Bandara Morowali ini? Lagi disorot ini. Nah, bahkan ada isu ya yang beredar bahwa sekelas Kapolri pun tidak boleh masuk ke Bandara Morowali IMIP ini. Nah, Bandara Morowali ini ya, informasi yang beredar juga mengatakan bahwa itu bandara dikhususkan untuk asing. Gawat ini. Bandara itu dibangun dari uang negara, tetapi dikhususkan untuk asing. Apa iya beberapa tahun silam ya ribut-ribut masalah tenaga kerja asing mungkin masuknya dari jalur Bandara Morowali ini, ya. Bahkan Menteri Pertahanan pun naik pitam itu mengatakan bahwa tidak boleh ada negara dalam negara. Gua sih menduga ini bandara ini sudah tidak benar ini. Yang harus diburu adalah pembuat kebijakan. Kenapa sampai tidak ada petugas dari pihak imigrasi dan bea cukai di bandara tersebut itu. Nah, tidak tertutup kemungkinan bandara tersebut digunakan ya khusus jalur tambang-tambang ilegal itu. Ya, sampai-sampai tidak ada petugas imigrasi dan petugas bea cukai. Ya, negara harus bertindak keras untuk menelusuri siapa pembuat kebijakan di Bandara Morowali tersebut yang sudah beroperasi selama bertahun-tahun itu. Nggak ada bandara di Morowali, tapi di sana tidak ada otoritas perangkat negara sama sekali. Nah, bandara ini berada di daerah pertambangan. Jadi bisa dibilang negara di dalam negara. Ini juga saya baru tahu, ternyata Morowali itu kan luas banget ya, 4.000 hektar ya. Kawasan industri. Nah, kawasan industri. Itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Oke. Yang berarti di situ orang dan barang itu bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup. Tertutup. Infonya tuh aparat keamanannya tuh nggak bisa masuk. Tapi yang Aparat negara tidak bisa masuk. nggak bisa. Yang jelas di bandara itu tuh tidak ada bea cukai dan imigrasi. Menurut saya yang mengejutkan itu ketika Pak Safri ngomong bahwa nggak boleh ada negara di dalam negara. Pak Safri ngomong gitu. Ngomong gitu. Jadi dia bilang karena itu dia akan lapor ke presiden bahwa selama ini tuh di Morowali tidak ada bea cukai dan tidak ada imigrasi yang mengawasi keluar masuknya orang yang dan barang. Bayangkan saja, aparat negara tidak boleh ada di sana. Bahkan bea cukai, imigrasi juga tidak ada yang mengawasi, baik itu mengawasi pergerakan orang maupun barang yang keluar masuk di daerah bandara tersebut. Nah, ini kan sangat berbahaya sekali bagi kedaulatan negara kita. Dan kalian tahu nggak, bandara itu berkembang sejak di era Mulyono. Jadi buat Presiden Prabowo Subianto, tolong agar semua itu ditertibkan. Saya sangat yakin rakyat Indonesia akan mendukung sepenuhnya apabila negara berani tegas untuk menertibkan semua itu tanpa pandang bulu. Konten ini saya tujukan buat anjing-anjing ternak Mulyono, buat penjilat pantak Jokowi. Kurang bengis bagaimana? Kurang tolol bagaimana? Kurang PKI bagaimana? Mantan presiden yang bernama Joko Widodo, yang kau bela mati-matian itu. Di saat dia menjabat sebagai presiden, dia meresmikan bandara ilegal yang terletak di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah. Bandara yang dia resmikan tanpa pengawasan negara, tanpa ada aparat keamanan. Artinya, negara luar bisa bebas keluar masuk ke Indonesia
melalui Morowali. Itulah sebabnya selama Joko Widodo menjabat, tenaga kerja dari Cina merajalela masuk ke Morowali yang kerjanya cuma campur semen tapi digaji puluhan juta. Sedangkan rakyat Indonesia masih banyak yang tidak punya pekerjaan. Makanya saya kalau lihat termul-termul ini yang membela mati-matian mantan Presiden Joko Widodo, harga diri kalian itu di mata saya di sini, di telapak kaki ini, bahkan telapak kaki saya lebih berharga daripada kalian. Manusia perusak, kau bela mati-matian, setan kalian.